Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati kepada Bapak Camat Ciumpu, yang saya hormati Bapak Kapolres Ciumpu serta rekan-rekan, yang saya hormati saudara-saudaraku serta orang-orang tuaku yang saya banggakan. Baik, saya berdiri di sini bukan untuk berdiskusi, tapi saya berdiri di sini ingin menyampaikan aspirasi saya, dan aspirasi orang tua saya. Saya ke sini terpanggil bahwa melihat teman-teman mengadakan aksi bahwa hari ini 8 Juni tahun 2021 melihat tiga masyarakat yang ada di Ciumpu Barat menindas kita dengan cara membom terumbu karang kita. Kita mau lari kemana lagi kalau bukan ke laut? Saya sampai hari ini hidup seperti ini, besar seperti ini karena orang tua saya nelayan. Saya prihatin melihat tiap hari kita diserang dengan beberapa bom yang ada di laut. Walaupun itu hanya sedikit, tapi sedikit itulah yang membuat ikan-ikan di laut itu menjadi hancur. Karena kenapa? Karang-karang di sana sudah dihancurkan oleh bom tersebut. Kami di sini sangat prihatin. Kami ke sini bukan untuk mengacaukan, tapi ingin mengaspirasikan suara kami bahwa bagaimana caranya untuk tidak diadakan lagi ilegal yang ada di Laut Ciumpu. Untuk itu kami sangat berharap bahwa masyarakat Ciumpu ingin sekali kami masyarakat Ciumpu sangat ingin sekali melihat pemerintah sektor sini bekerja keras untuk melihat laut-laut Ciumpu, bahwa bagaimana caranya untuk tidak membom ikan di laut Ciumpu. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saudara saya. Dia dan saya ini orang tua kita adalah nelayan profesional. Ya, dari dulu orang tua kami itu nelayan. Ya, luar biasa ini aspirasi dari anak dari seorang nelayan. Saya yakin kita semua ini juga ada nelayan. Ya, kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan keluhannya di sini sekarang saatnya. Jadi ada saudara saya yang domisilinya dari Desa Karai. Di sana juga pekerjaannya banyak nelayan. Jadi dia mewakili aspirasi nelayan-nelayan yang ada di Desa Karai. Ya, mungkin saudara Rahmat bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dari Desa Karai. Ya, saudara saya Rahmat, silakan naik di atas sound, silakan ceritakan apa yang terjadi. Silakan saudara saya. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada aparat kepolisian. Kemudian tanpa pula kami mengucapkan permohonan maaf kepada orang tua kami, dalam hal ini Pak Camat Ciumpu dengan jajarannya. Kemudian kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada aparat desa. Saya lihat di sini hadir beberapa kepala desa yang mudah-mudahan ini bisa mewakili aspirasi kita semua dan bisa menjaga laut kita. Siapa lagi kalau bukan mereka yang bisa memberikan kita koordinasi kalau bukan para kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari Aliansi Generasi Peduli Lingkungan Kecamatan Siombu hari ini turun ke jalan start dari Baruga Binalakili, kemudian melanjutkan ke pelabuhan melanjutkan pada pelabuhan Desa Lasara, dan terakhir kami menuju Kecamatan Siombu bersama dalam hal ini karena kami rasa ini adalah pelayan kita, mereka yang berhak mengingatkan kita bahwa laut kita ini perlu dijaga. Perlu diketahui bahwa pemboman ikan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 85. Bisa dilihat bahwa barang siapa yang melakukan pemboman ikan atau yang menangkap ikan secara ilegal fishing maka dipenjara paling lama 5 tahun. Jelas aturannya, paling lama dipenjara 5 tahun dan didenda sebanyak paling maksimal 2 miliar. Bayangkan, berarti dalam hal ini orang-orang yang telah melakukan pemboman ikan telah melanggar hukum yang seharusnya ini dapat ditegakkan. Di mana makanya orang pimpinan kita yang seharusnya memberikan kita contoh bahwa laut kita adalah perlu dijaga, perlu dilindungi. Nah, bagaimana kalau misalnya laut kita sudah dijaga, kemana lagi kita akan pergi menjadi mata pencaharian? Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah diungkapkan juga oleh para orang-orang sebelumnya, wilayah Kecamatan Siombu mayoritas pencahariannya adalah nelayan. Lalu bagaimana kalau terumbu karang sudah dibom di mana tempat-tempat berlindungnya ikan? Seharusnya yang telah dilakukan sebelumnya yaitu ada format dahulu. Sekarang Rehabilitation and Management Program ini adalah program di mana melindungi terumbu karang bukan hanya di Kecamatan Siombu, akan tetapi cakupannya di Kabupaten Tulung. Namun hal itu tidak dipertahankan dengan adanya Bupati Selatan, di mana Kornet dahulu yang di mana Bupati juga pernah mengatakan di bisi-bisinya saya ingat dulu Bupati bahwa di mana kita mencari uang, jawabannya adalah di laut. Kalau hanya kerja tahun mencari di laut, hari ini kalau melakukan pembuatan ikan berarti ikan habis. Bayangkan saja kalau terumbu karang hancur lebih 20 tahun menunggu waktu untuk tumbuhnya kembali, itu pun tidak secepat yang kita inginkan. Kami harap sebentar Pak Camat, ini adalah aspirasi kami, ini bukan melawan hukum, ini bukan melawan orang tua kami, akan tetapi kami menyampaikan keresahan yang ada di diri kami menyampaikan bahwa kemenalan kami akan mencari mata pencaharian bukan kepada laut. Jangan kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau misalnya ini adalah aksi bukan aksi yang pertama kali, akan tetapi ini adalah aksi yang kesekian kalinya. Kami harap dengan aksi hari ini tidak akan lagi terjadi aksi-aksi selanjutnya dengan adanya pembuatan dengan aksi yang sama. Kami harap juga bahwa para kepala desa juga melakukan monitoring kepada rakyatnya dan memberikan edukasi bahwa setiap perbuatan yang menangkap ikan secara illegal fishing pembuatan ikan itu adalah melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 38 bahwa siapa saja yang melakukan pembuatan ikan secara illegal fishing maka akan dipenjara paling lama 5 tahun dan didenda paling maksimal 2 miliar. Itu bukan uang yang sedikit, ya, bukan uang yang sedikit. Yang ada saja tidak cukup untuk 1 tahun 2 miliar. Betul tidak? Oleh itu kami harap sebentar jangan ada tanggapan negatif tentang aksi ini. Ini adalah aksi kemudian dari hati kami terpanggil oleh perbuatan-perbuatan yang melanggar terumbu karang, dan harapannya ke depan adalah adanya saling monitoring. Apalagi ini adalah pembuatan itu adalah dari Siombu Barat. Merasa terpukul kita, merasa terpukul di Kecamatan Siombu yang tadi diberikannya oleh Serda, merasa terpukul kita. Kita sudah menjaga warga kita dengan baik, kita sudah menjaga warga kita dengan secara bersama-sama. Tiba-tiba orang dari Serda dia bermainkan di tempatnya kita jaga kita sudah marah tak? Apa begitu? Pasti kita marah kan? Demikian aksi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara saya Muhammad Rahmat. Orasinya cukup ilmiah dan sangat menyentuh perasaan juga saudara-saudara sekalian. Jadi saya lanjut. Yuk, saya selanjutnya.
Saya kembali lagi menyampaikan teman-teman, sedikit lagi kita akan meminta pemerintah kecamatan kita lakukan mungkin sejenis diskusi atau hearing output dari aksi kita pada hari ini. Yang jelas, setelah aksi kita hari ini, mulai detik ini, kita kunci pelaku-pelaku pencari ikan dengan cara merusak habitat laut atau dengan cara-cara mengebom. Itu kita kunci hari ini. Kalau misalnya pemerintah sudah tidak mewakili aspirasi kita, ya, saya pribadi sebagai rakyat, saya sendiri yang akan bertindak. Bagaimana saudara-saudara, mau tidak? Ada ajakan-ajakan yang ada yang beredar di media. Kita memikat rame-rame. Tapi saya yang tidak berani. Itu sebenarnya bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Betul tidak? Bentuk kekecewaan terhadap masyarakat yang telah melakukan pengembalian. Mereka dibiarkan. Ya, kenapa mereka dibiarkan? Kita laut kita, karang kita dibiarkan. Lebih baik kita mengimbau sama-sama saja supaya kita hidup sama-sama. Ya, tetapi sebenarnya itu bentuk kekecewaan dari saudara-saudara dari rakyat Sion. Baik, sebelum kita hearing di dalam gedung ini, saudara-saudaraku rapatkan barisan. Kita bikin komitmen, kita bikin janji. Ketika tuntutan kita pada hari ini tidak disaut, kita segera kantor camat. Silakan tidak? Saya berkata dengan saudaraku, kita berikan 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam. Ketika tidak ditindaklanjuti tuntutan kita pada hari ini, maka kita akan lakukan aksi dengan sebesar-besarnya, saudara-saudaraku. Mau tidak? Mau tidak? Saya hari ini saya gadaikan, ya, saya ada tugas saya mengawas ulangan di sekolah. Gaji saya 400.000 di sekolah. Tapi saya tidak mau gadaikan kesetiaan saya terhadap rakyat demi uangnya 400.000, saudara-saudaraku. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Tapi alhamdulillah pengertian teman-teman guru di sekolah bisa menggantikan saya karena mereka juga tersentuh dengan kegiatan kita pada hari ini. Ya, kalau berbicara rakyat, saudara-saudaraku, berbicara hak-hak rakyat, ketika ditindas, saya orang pertama yang akan membela. Bukan hanya di laut sebenarnya, saudara-saudaraku. Ketika ada orang-orang tua kita haknya ditindas, ya, sampaikan, kita bela sama-sama. Ini adalah gunanya kita sebagai manusia generasi. Ya, dia bilang politik, ya, katanya sudah tidak usah demo. Begitu sudah disampaikan, sudah ada deklarasi damai, dilarang ikan. Ya, kalau ada prinsip-prinsip seperti itu, apa gunanya sebagai generasi kalau tidak mengingatkan? Lebih baik mati saja. Kalau kita tidak berguna lagi untuk orang lain, lebih baik mati saja daripada tambah-tambah dosa nanti. Betul tidak? Dari kita hidup ini, saudara-saudara, ada 2. Yang pertama hubungan kita dengan Sang Pencipta, dan yang kedua adalah hubungan kita dengan manusia. Walaupun kita jungkir balik mengharap kepada Sang Pencipta, tetapi hubungan dengan sesama manusia tidak baik. Mungkin saya juga bukan ustaz, bukan penceramah. Saya yakin seberapa besar pun nama lambung kepada Sang Pencipta, tapi hubungan terhadap sesamamu kau abaikan, saya yakin neraka akibatnya. Betul tidak? Itu mungkin saya tidak tahu hadis, tetapi itu mungkin menurut logika saya. Itu saudara. Jadi saya sampaikan kepada pemerintah kecamatan, saatnya kita melakukan gebrakan ini. Saatnya kapan lagi? Jadi kami minta ketika setelah hari, mari kita bikin tim untuk, artinya mungkin untuk menjaga wilayah kedaulatan laut yang ada di perairan Bujang Selatan ini. Kita bentuk seperti apa prosedurnya. Kemudian tuntutan sebenarnya yang paling penting adalah pemerintah kecamatan menyampaikan kepada seluruh desa untuk membuat sebuah perdes. Perdes itu apa? Peraturan desa. Apa itu peraturan desa? Peraturan desa itu ditetapkan, dimusyawarahkan, dirapatkan oleh masyarakat. Itu adalah acuan hidup di desa. Acuan kita hidup, aturan yang mengatur kita masyarakat di desa.
Tetapi mungkin saat ini, mungkin ada hanya beberapa desa yang memberikan soft kopi beres dalam kantor camat. Seharusnya jangan hanya di darat yang diatur, di laut juga. Ya, tadi saya sampaikan, mereka para pelaku ini mereka tahu, oh ini melanggar undang-undang. Beberapa bulan yang lalu di kantor polsek ada deklarasi damai. Salah satu poinnya adalah pelarangan illegal fishing. Mana output dari itu? Mana kelanjutan dari kesepakatan itu? Ditandatangani kepala desa, pemerintah kecamatan terutama. Ya, mana tindak lanjut dari kegiatan itu? Lebih baik panggil masyarakat kita ini yang tanda tangan, nelayan tanda tangan, supaya kita jaga kita punya laut. Ya, ada tulisan-tulisan tenggelamkan tukang bom ikan. Itu memang harus, betul tidak? Kalau saya pribadi turut berduka cita ketika nanti ada yang bom ikan meninggal dunia di tempat pada bom ikan, turut berduka cita saya. Ya, dan saya, ya, walaupun biar bagaimanapun kita ikhlas. Itu. Bagaimana? Masih ada lagi yang mencapai aspirasinya? Jadi itu tadi. Sekali lagi, 2 poin kegiatan kita pada hari ini. Ya, yang pertama ada di pos yang paling besar ini. Kenapa kita tulis? Mohon maaf mungkin tulisannya mungkin tidak bisa dibaca, tapi menurut saya ini indah tulisannya. Karena memang ditulis dengan penuh perasaan, sehingga menghasilkan tulisan seindah ini. Ditulis di dos, karena memang kita tidak punya anggaran, tidak punya uang, dan kita hanya datang di sini adalah niatan kita untuk menjualkan ini. Tidak ada, ini kita dikasih uang atau apa. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan aksi. Tetapi pertama kita melakukan pergerakan ini adalah yang pertama memperingati Hari Laut Sedunia. Ada tulisan di sini, selamat Hari Laut Sedunia 8 Juni 2021 demi jaga keselamatan biota laut, demi kehidupan hidup kita bersama. Ini sebenarnya terwakili. Kemudian yang kedua, stop illegal fishing. Itu saja. Mau sebanyak selama apapun kita berbicara saudara-saudaraku, ketika nantinya tidak ditanggapi oleh orang-orang tua kita atau pemerintah yang ada di negeri ini, ya, percuma. Kita mau bikin riak-riak di masyarakat, kita mau mengeluh, cerita kiri cerita kanan, tapi kalau kita tidak disuruh oleh pemerintah atau tidak tanggapi, tidak ada hasilnya. Jadi hari ini tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Camat. Alhamdulillah kita diterima dengan baik. Pihak keamanan juga mengawal, mendampingi, mengamankan pergerakan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, selagi kita masih menjaga keamanan, menjaga protokol kesehatan, insya Allah tetap kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik sampai selesai kegiatannya. Gitu. Jadi terakhir dari saya, sebelum mungkin atau bagaimana masih ada lagi, kita maksud saya diskusi ya. Bagaimana mungkin kami saya minta Pak Camat mungkin untuk naik di atas sound dengan hormat, dengan rasa hormat saya Pak Camat mungkin untuk naik di atas sound untuk menanggapi apa yang menjadi tugas kami. Mohon maaf Pak Camat, silakan naik. Inilah pemimpin kita. Insya Allah bisa mengawal pergerakan kita saudara-saudaraku. Insya Allah bisa mendahului. Insya Allah bisa mengabulkan apa yang kita minta hari ini. Hidup Pak Camat, hidup Pak Camat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bapak Camat. Terima kasih pada adik-adikku, anak-anakku telah menyuarakan apa yang disuarakan. Saya bangga, saya telah menerima adik-adik saya di kantor kecamatan. Saya bangga bahwa saya telah berhasil mengajar mereka di sekolah, karena saya pernah mengajarkan namanya muatan lokal. Yang muatan lokal itu yang kita angkat di kecamatan Siompu adalah terumbu karang. Saya anggap berhasil kita mengajar di sana. Adik-adikku kembali melihat bahwa ada pemerhati lingkungan hidup. Saya salut mereka. Ternyata ada teman-teman saya pemerhati lingkungan. Saya punya apa namanya
lingkungan, darat dan laut. Adik-adik saya sudah menyampaikan secara gamblang. Ada undang-undang illegal fishing, ada undang-undang illegal logging. Itu semua dilarang, ada dendanya. Namun undang-undang itu dituangkan, kemudian dijalankan, tetapi pada akhirnya undang-undang itu pasti punya kelemahan-kelemahan. Apa kelemahannya? Siapa yang pengawalnya di laut, siapa yang pengawalnya di hutan, kadang hanya dipasang 3 bulan, 2 bulan, tapi kewalahan uang yang dibayarkan untuk biaya hidup anak dan istrinya tidak bisa lagi terbayarkan. Malah pernah saya menyampaikan pada saat diskusi di kementerian, saudara-saudara adik-adikku, saya pernah menyampaikan di Kementerian Republik Indonesia di terdapat di Jakarta bahwa kegiatan Koremap 1, 2, 3 saya anggap gagal. Hanya di atas meja itu bagus laporannya, ternyata di lapangan berbalik. Kenyataannya bom jalan terus, penjaraan jalan terus. Sehingga pada hari ini saya salut adikku, saya mau minta seperti apa yang kita lakukan. Saya pembuat perdes yang pertama di Kecamatan Siompu ini. Pembuat perdes Kecamatan Siompu untuk pelarangan illegal fishing di laut. Saya anggota Ketua BPD 2 periode di Desa Makinamuro. Pertama membuat undang-undang dan kita sebarkan di seluruh wilayah. Namun apa kendalanya? Kendalanya itu tadi 2-3 bulan masih bisa kita fasilitasi penjaga laut dan penjaga di darat. Lewat dari itu kewalahan anggaran yang diambilkan dari mana? Pasti dia mundur, dia bisa butuh hidup, anaknya butuh hidup, dan istrinya butuh hidup. Maka dia berhenti seperti itu. Pada hari ini, solusi apa yang akan disampaikan oleh adik-adikku ini? Mari sangat kami harapkan supaya bisa membantu pemerintah. Pemerintah tanpa ada masyarakat, tanpa ada adik-adikku bisa menyuarakan, tidak bisa kita maju. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dibantu oleh saudara-saudara tampung masyarakat Kecamatan Siompu. Saya ini, kalau anda tahu, saya berjuang demi Siompu ini. Kemarin saya seharian 20 menit saya ke Watauga, balik lagi. Ada apa di sana? Pembangunan tower di Kecamatan Siompu insya Allah sudah tercapai. Usahanya siapa? Pada saat saya nanti visi saya pertama Kecamatan Siompu Saruna Tower. Sudah adik-adikku bisa diketahui. Kemarin saya ketemu dinas perizinan untuk mengambil izin apa-apa yang dilakukan supaya tower ini segera dibangun di pusatnya di Desa Makinamuro. Dan saya lihat kegiatannya, bangunan ini dimulai pekerjaannya Mei dan seterusnya. Dan saya sudah lakukan, insya Allah sementara proses dokumennya supaya di-store di perizinan, saya dibangun. Ini supaya kita senang. Tidak lagi dari di hutan untuk mencari jaringan, tetapi jaringan akan kita tidur-tidur saja di bantal, enak-enak akan datang sinyal. Itu perjuangan-perjuangan. Ini saya salut, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita tempuh supaya kita duduk bersama seluruh Kecamatan Siompu. Kita duduk di Baruga, semua elemen TNI, saudara-saudaraku ini, mari kita duduk karena pernah kita duduk bersama-sama di sana. Melarang bagaimana kambingnya orang supaya dia tidak bisa makan tanamannya orang. Bagaimana pemboman di laut kita sudah lakukan, namun demikian itu kandas begitu saja. Ada nilainya. Tapi siapa yang memilih tenda itu? Dan tenda itu untuk apa gunanya? Tapi nanti kalau ada solusi dari adik-adik itu, dari saudara-saudara kita, mari kita berebut dan beri waktu pada hari ini bahwa tidak serta-merta kita pada hari titik untuk illegal logging. Tapi kita duduk bersama, kapan kita merapat di Baruga? Saya tunggu. Ini ada Pak Kepala Desa saya. Mari mungkin beberapa besok masih rapat lagi di di Serbaguna Batuhamu, kemudian setelah itu akan saya panggil Pak Kepala Desa. Kapan kita duduk? Insya Allah saya selalu bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh adat. Setiap pertemuan di Baruga saya selalu hadir dan memberikan masukan kepada tokoh-tokoh kita di sana. Saya tidak pernah mau tidur saja. Adik-adikku ketahui, saya mengolah pikiran bagaimana
Kecamatan Cium kita bangkit. Nah, sekarang ada pergerakan bahwa Kecamatan Cium era peduli lingkungan. Oh, saya salut, ternyata ada teman-temanku, saya ini sarjana ilmu lingkungan di Universitas 11 Maret Purwakarta di Solo. Di sana saya ketemu menteri-menteri yang menentukan kebijakan yang membuat undang-undang tentang Foremat. Foremat saya bilang itu hanya kuturkan uang, ganti A, ganti B, tapi dia tidak jaga. Bom jalan terus, dijaga fisik jalan terus. Kalau bisa turun di lapangan, kita tinjau sama-sama. Itu baru bisa kita tahu bahwa ternyata NKRI ini benar-benar sudah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tadi sudah disinggung bahwa undang-undang itu hanya sebagai lambang. Ya, undang-undang kadang bisa dilaksanakan, karena juga bisa dibijaksanai karena ada peraturan pemerintah. Jadi mungkin saya sampaikan, terima kasih banyak kepada adik-adikku. Sekali lagi saya sampaikan bahwa telah berhasil, saya tidak sia-sia menjadi guru muatan lokal yang kita angkat adalah terumbu karang di Kecamatan Cium. Ternyata ada pemerhati. Saya sendiri pemerhati lingkungan darat maupun laut, tapi apa boleh dikata, apa boleh buat, bagaimana kita mau lakukan. Saya sampaikan sama nelayan, bagaimana kita lakukan. Nelayan takut, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bagaimana kita suruh cara? Kalau ada yang buat, mari kita melakukan. Mereka takut. Saya sudah banyak wawancara. Kita ini pencarian di laut Pak Camat. Nanti kalau kita ketahuan, nanti kita dijaga di tengah laut, malam-malam mati dibunuh. Tapi kalau ada solusi-solusi yang disampaikan, saya salut. Mari kita duduk bersama untuk menempuh solusi-solusi untuk kita bangun Kecamatan Cium supaya Kecamatan Cium tidak rusak, baik lingkungan darat maupun lingkungan laut. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih Bapak Camat Serumbu. Luar biasa, kita bangga punya camat yang seperti ini. Kita bangga. Ternyata memang dia dari ilmu lingkungan hidup, di mana beliau pernah membuat sebuah peraturan tentang di laut dan di darat. Luar biasa. Kita cepat hari ini, cepat pemimpin kita, cepat juga melakukan aksi. Jadi mungkin saudara-saudara saya, kita langsung saja sebentar, sebagaimana kita diskusi ya, kita hari ya, buat apa kita berlama-lama di luar. Pada akhirnya nanti ketika misalnya kita punya aspirasi ditanggapi, lebih baik sedikit tetapi ditanggapi, itu akan sama nilainya ya, akan lebih bernilai itu. Jadi saudara-saudaraku, tetap pakai maskernya ya, selalu saya ingatkan protokol kesehatan. Dan saya inginkan aksi kita pada hari ini punya nilai tersendiri. Kita rakyat untuk memberikan contoh kepada pemerintah yang membuat kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Di sana ada gedung kesehatan, di sana ada rumah sehat, ya, di sana ada rumah sehat. Kalau habis masker kita bisa minta 1 atau 2, ya, karena di sana adalah rumah sehat untuk rakyat, gitu ya. Jadi itu saja mungkin teman-teman saya tutup orasi kita pada hari ini karena memang sudah siang juga, ini sudah mendekati waktu zuhur. Tadi sebenarnya kita akan orasi di depan polsek, tetapi sudah terwakili pihak kepolisian juga sudah berada di sini. Nah, sama saja juga kita berorasi di sana dan juga kedengaran di sini. Begitu sebaliknya. Jadi orang-orang atau abang-abang kita yang ada di kantor polsek sana sudah datang di sini dan sudah terwakili juga di sini untuk penyampaian aspirasi kita untuk di gedung polsek. Saya kira mungkin begitu. Terima kasih saudara-saudaraku. Khususnya terima kasih dengan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Camat Cium, kepada Bapak Kepala Desa yang telah hadir. Dan saya yakin penyampaian aspirasi kita atau demo kita pada hari ini, saya yakin sudah tercium di publik, sehingga diundanglah orang-orang tua kita di desa, pemimpin kita di desa, di kantor camat. Siapa yang ditunggu? Kita yang ditunggu. Saya yakin kita yang ditunggu untuk mendengarkan apa yang menjadi atau apa yang akan kita sampaikan saudara-saudaraku. Dan alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan kita hari ini disahuti, ya, berarti disahuti. Tetapi kita memberikan waktu. Disahuti itu jangan sampai disahuti hari ini, besok, sampai kita lupa
tidak ada hasilnya. Lebih baik kita berikan waktu 1 kali 24 jam, sepakat tidak? 1 kali 24 jam melakukan diskusi dengan pemerintah daerah yang ada warganya yang melakukan illegal fishing. Gitu. Kan di sini tidak ada yang melakukan illegal fishing, tetapi dari masyarakat daerah lain. Nah, Pak Camat berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya, begitu juga kepala desanya berkoordinasi dengan kepala desanya. Minimal disampaikan, digantikan. Kami tidak tuntut tanggap. Jika saya tidak bilang tanggap. Ya, itu saja dulu mungkin, karena dari dulu tanggap tebomikan. Tak cuma saudara-saudaraku. Lebih baik mari kita lakukan langkah-langkah secara pendekatan, secara kekeluargaan, pendekatan secara persuasif. Mungkin dengan langkah-langkah ini mereka bisa berhenti, saudara-saudara. Saya tahu nama-namanya, kita tahu rumahnya. Ya, ada video. Betul tidak? Ada video di Lapan Sangia, tempat wisata di sana. Karangnya bagus, pasirnya bagus, yang dimana didapatkan oleh Bupati Butuh Selatan bahwa Lapan Sangia itu salah satu tempat wisata yang ada di kecamatan di daerah Kabupaten Butuh Selatan, khususnya di kecamatan Subuh. Betul tidak? Pernah tempat saya baca sebuah artikel Bupati Butuh Selatan itu mengatakan bahwa Lapan Sangia itu indah pantainya, tempat wisata. Nah, apa yang kita mau bangun saudara-saudaraku? Hanya bagus pasirnya, ikannya tidak ada, karangnya tidak ada. Itu bukan pantai. Pantai itu indah karena ada laut. Bukan pantai kalau tidak ada lautnya. Betul tidak? Lapangan bola kalau tidak ada lautnya, saudara-saudaraku. Ya. Jadi terakhir sekali lagi, kita sebagai generasi yang punya hak penuh sebenarnya untuk menjaga wilayah kedaulatan Kecamatan Siopri ini. Bukan siapa. Kita sendiri akan menjaga, saudara-saudaraku, dengan dibantu oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah keamanan dan pemerintah daerah. Selama ini kita saling menyalahkan. Saya mohon maaf, isu-isu yang berkembang di masyarakat selalu menyalahkan bagaimana kepolisian ini, ya, bagaimana kenapa kepolisian tidak bertindak. Mungkin dari pihak kepolisian sebentar bisa diklarifikasi itu, terus terang Pak, saya jujur, selalu kasihan dibawa kepolisian. Padahal tugasnya mereka ini bukan hanya untuk pergi cari-cari yang bom itu, ya, banyak di darat juga mereka mengamankan juga. Ya, siap. Ya. Dan sebentar mungkin didiskusi pihak kepolisian dan klarifikasi. Saya sampaikan ini, isu yang berkembang itu, kalau saya dengar jelek juga, kasihan namanya kita punya pihak keamanan ini. Ya, alhamdulillah hari ini kita turut menyampaikan, dan sekali lagi permohonan maaf saya sebesar-besarnya. Saya demo, teman-teman sini demo, Junarto dan lain-lain. Saya terima maaf, saya tidak menyebutkan satu persatu. Muhammad Albar, Bahtiar itu demo. Bukan mau demo personal, bukan. Ya, ini saya klarifikasi. Kemarin saya sempat mau ditahan. Saya mau demo. Kenapa kamu demo camat? Saya tidak mau demo camat. Saya mau sampaikan. Itu saja. Pada masih menanggapi tadi. Saya kira itu saja. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silakan kita, di mana kita mau diskusi, di mana? Ada gedung yang mewah di sana. Ada kursi yang mungkin kursi empuk. Ya, silakan kita di sana teman-teman. Silakan kita di sana. Ya teman-teman yang di bawah pohon, silakan kita sama-sama